Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi kita di pagi hari ini dalam program Renungan Pagi. Mari sebelum kita lebih jauh, kita mengucap syukur dan menghampiri Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Pagi hari ini kami boleh kembali dapat menikmati anugerah Tuhan. Kami boleh menikmati perlindungan Tuhan yang sempurna di sepanjang malam hingga pagi ini dengan tubuh, jiwa, dan roh yang diberkati Tuhan. Kami boleh ada di hari yang baru. Tuhan, kami merindu agar hari ini adalah merupakan hari yang penuh berkat dalam kami menjalani semua aktivitas kami. Olehnya berikan kami firman-Mu supaya kami sebagai umat-umat-Mu kami dapat menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang Engkau mau. Terima kasih, kami bersyukur dan akan merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya ingin membaca satu ayat firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Puji Tuhan. Saudara, Yohanes 15 ini berbicara tentang pokok anggur yang benar. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini di bawah satu judul hidup yang berbuah. Saudara, sesungguhnya kalau kita perhatikan dari firman Tuhan ini, Allah menghendaki agar hidup kita di dunia ini benar-benar dapat menghasilkan buah sebagaimana yang Allah mau dalam hidup kita. Mengapa, saudara-saudara? Hidup harus berbuah itu karena kalau kita perhatikan di ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, "Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Dengan buah yang dihasilkan dari kehidupan ini, maka Tuhan yang dipermuliakan. Dan inilah tujuan Allah menghendaki agar hidup kita bisa berbuah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun kita menyadari semua bahwa dalam menjalani kehidupan ini begitu banyak hal yang kita harus hadapi, tantangan, masalah dan persoalan, sehingga membuat banyak kehidupan kita tidak bisa menghasilkan buah karena adanya tantangan-tantangan yang kita harus hadapi. Nah, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita perhatikan ayat 4 berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara, ini adalah kunci dari kehidupan yang berbuah. Ya, saudara-saudara, saya ingin memberikan
ilustrasi saja. Ketika tahun 2004 di Nabire kita mengalami gempa bumi yang begitu luar biasa. Bulan Februari dan bulan November, saya ingat betul peristiwa itu karena gempa bumi yang terjadi ketika itu begitu luar biasa. Saudara-saudara, bagi kami di pastori, ya, kami mengalami gempa itu bagian tembok pastori, ya, mengalami roboh, ya. Kemudian gereja hancur, tiang-tiang kolom sampai bergeser, saudara-saudara, sehingga membuat struktur bangunan itu menjadi tidak kokoh lagi. Dan pada akhirnya kami harus memutuskan bahwa gereja harus dibongkar dan kami membangun baru. Saudara-saudara, namun ketika peristiwa itu terjadi, ketika ada goncangan yang begitu kuat, saudara-saudara, benda-benda yang ada di atas lemari, yang ada di rak-rak buku, saudara, semua pada berjatuhan. Ya. Tetapi saudara-saudara, dari sekian banyak barang itu masih ada yang tersisa. Ya. Barang-barang yang terletak di atas rak, di atas lemari, ya. Sekalipun goncangan itu begitu kuat, saudara. Bahkan hampir semua benda-benda yang ada di atas lemari dan rak-rak itu jatuh. Tetapi masih ada barang-barang, benda-benda yang tersisa. Artinya tetap tinggal di atas lemari atau di atas rak tadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini hanya sebagai satu ilustrasi saja. Ya, kendati pun goncangannya begitu kuat, tetapi masih ada yang tinggal. Yang jatuh, ya, benda-benda yang terbuat dari gelas seperti kaca, benda-benda yang terbuat dari bahan-bahan yang bisa pecah, mengalami hancur, ya. Tapi yang tetap tinggal, yang masih tersisa di atas rak-rak buku, yang masih ada tinggal di atas lemari, ya, aman, tidak mengalami seperti harus hancur, pecah dan sebagainya. Saudara, ini sebagai salah satu contoh saja yang kita bisa lihat bahwa di tengah-tengah goncangan yang sehebat itu masih ada yang tetap tinggal dan aman, saudara. Utuh, tidak terpecah. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita dalam menjalani kehidupan ini. Kita mengalami begitu banyak tantangan, goncangan, tekanan, ya. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya ada di dalam hati kita, masih hidup di dalam kehidupan kita, maka saudara, hidup kita akan aman dan Tuhan akan pakai hidup kita untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, contoh yang mungkin kita bisa lihat yaitu dari
kehidupan Yusuf. Ya, kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37 contohnya. Saudara, dalam kitab Kejadian 37 ini kalau kita perhatikan, Yusuf mengalami goncangan, mengalami tekanan, mengalami tantangan yang begitu luar biasa. Ya. Karena kalau kita perhatikan dari kisah tentang Yusuf ini, begitu luar biasa hal-hal yang dialami oleh Yusuf, ya, yang dilakukan oleh saudara-saudaranya sendiri. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan peristiwa yang dialami oleh Yusuf, saudara, Yusuf mengalami begitu banyak atau serentetan, ya, tantangan-tantangan dalam hidupnya. Namun ini semua tidak membuat Yusuf menjadi benci kepada saudara-saudaranya, kemudian menyalahkan Tuhan, saudara. Tetapi saudara, justru Yusuf, ya, terkesan diam dan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Ya, Alkitab menuliskan dia dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Kemudian saudara, dia dimasukkan ke dalam sumur. Ya. Dia dijual, saudara. Bahkan saudara-saudaranya menyampaikan kepada bapaknya bahwa Yusuf telah mati dimakan binatang buas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ketika tantangan dan masalah itu dialami oleh Yusuf, ya, Yusuf tetap diam, tetap tenang, seolah-olah dia menerima proses yang harus dia jalani itu, ya, di hadapan Tuhan. Sampai pada satu ketika, saudara, kalau kita perhatikan kisah tentang Yusuf ini, Tuhan izinkan dia, Tuhan angkat dia untuk menjadi seorang yang berpengaruh, ya, melalui sederetan proses yang begitu luar biasa. Yusuf berhasil melewati semua. Saudara, kenapa? Karena Yusuf tetap di dalam Yesus. Ya, Yusuf tetap menerima apa yang Tuhan izinkan, proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan jalan itulah seiring dengan waktu Tuhan mengangkat kehidupan Yusuf sampai pada satu titik di mana dia menjadi seorang yang luar biasa, diberikan kekuasaan yang begitu luar biasa, saudara. Dan yang luar biasa dari kisah ini, Tuhan izinkan Yusuf masih bisa bertemu dengan saudara-saudaranya yang berbuat jahat kepada dia. Ya, saudara, tetapi dari cerita yang kita bisa lihat dari firman Tuhan, Yusuf tidak marah, Yusuf tidak benci. Bahkan pernyataan Yusuf yang luar biasa, kalau kita perhatikan di dalam kisah tentang Yusuf ini, saudara-saudara, di mana
Yusuf berkata, karena Tuhan ingin supaya dengan keberadaan Yusuf sebagai seorang pejabat di Mesir ketika itu dapat memelihara kehidupan keluarganya dari masa kelaparan yang begitu panjang, ya, masa kesulitan yang dihadapi oleh keluarganya. Untuk itulah Yusuf katakan, Tuhan izinkan semua peristiwa ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu kita perlu belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Hidup yang berbuah di tengah-tengah tantangan dan kesulitan itu, Yusuf tetap menjadi seorang pribadi yang bisa menghasilkan kebaikan, yang bisa menghasilkan hidup yang menjadi berkat buat banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya kalau kita perhatikan, Yusuf ya dipakai oleh Tuhan untuk memelihara kehidupan keluarganya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini saudara kita bersama-sama boleh belajar ya bahwa tantangan, kesulitan, persoalan, masalah yang kita hadapi ya tidak dalam pengertian bahwa itu akan menghancurkan hidup kita. Ya. Kalau kita memperhatikan dari Roma pasal 8, contohnya firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, kalau kita tetap di dalam Yesus, kalau kita tinggal di dalam Yesus, ya, kita tidak akan, ya, proses Tuhan pasti ya kita hadapi dalam hidup kita. Tetapi saudara, Tuhan punya rencana yang indah di balik semua peristiwa yang kita hadapi. Tuhan akan menyatakan pertolongannya dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, biarlah renungan pagi hari ini boleh menolong kita. Mari kita tetap tinggal di dalam Yesus, ya. Mari kita tetap kuat di dalam Yesus di tengah tantangan, di tengah-tengah kesulitan, persoalan yang kita hadapi, ya. Mari hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Ya, goncangan pasti ada, tantangan, masalah pasti datang. Tapi itu semua dimaksudkan oleh Tuhan supaya kita bisa menikmati apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita dengan renungan di pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk anugerah dan kemurahan Tuhan buat kami. Di mana pagi hari ini firman-Mu boleh mengajar kami untuk kami tinggal di dalam Yesus. Kendatipun di tengah-tengah berbagai macam tantangan, kesulitan, bahkan Tuhan tekanan yang begitu kuat, tetapi kami belajar untuk dapat tetap memiliki sikap di mana kami tinggal di dalam Yesus. Di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami merindu di tengah-tengah hidup kami, kami tetap dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu mari tolong kami semua, berkati kami semua, biarlah kami boleh terus hidup di dalam anugerah Tuhan. Makasih Bapa, terpujilah nama-Mu, bersyukur untuk kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami
menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya.